Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bikamalin ni'mah wa khalaqahu fid dunya bi anwa'it taqlifil ijadil maslahah allati hiya madarun himmatil ummati ahmadahu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amil lati anzalaha ala sairil ummah minha wujudil istiqlaliyatil khalisati fi baladatina Indonesial marghubah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, kita sedang berada di bulan Agustus 2024, bulan yang bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Karena 79 tahun yang lalu tepat di hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 45 bangsa Indonesia memproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa dia bebas dari penjajahan, bahwa dia merdeka dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. 17 Agustus 1945 itu tepat di hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bagi orang-orang yang tidak mengerti agama, ini adalah hal yang biasa, tak ada yang istimewa. Tapi bagi orang yang beriman, ini sesuatu yang luar biasa istimewa. Karena pada saat itu bertemunya dua kemuliaan. Kemuliaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam dan kemuliaan bulan Ramadan sebagai Sayyidus Suhur. Dan mereka para pejuang kemerdekaan tahu dan mengerti akan hal itu, karena mereka adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang beragama, sehingga dipilihlah hari yang paling mulia, di bulan yang paling mulia. Inilah yang sering luput dalam pelajaran sejarah. Bahkan hampir tak pernah disebutkan dalam pelajaran sejarah di sekolah anak-anak kita bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tepat pada hari Jumat tanggal 9 bulan Ramadan, sehingga banyak anak-anak bangsa, banyak anak-anak muda yang tahunya hanya tanggal 17 Agustus 1945. Banyak yang tidak tahu dan tidak faham bahwa kemerdekaan negeri ini berkaitan dengan erat dengan nilai-nilai keislaman. Banyak yang melupakan bahwa kemerdekaan negeri ini semata-mata adalah karena rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merdeka bukan karena senjata yang canggih. Kita merdeka bukan karena tentara yang banyak. Kita merdeka bukan karena tentara yang terlatih, karena kebanyakan dari para pejuang itu hanyalah orang-orang biasa saja. Rakyat biasa, para guru, para santri, para petani, para kiai, para ulama, para masyaikh, dinilai dari sudut pandang manapun, menurut ahli strategi perang manapun, tak mungkin kita menang melawan para penjajah itu. Tapi dengan pertolongan Allah lah, dengan kuasa Allah lah, kita bisa mencapai dan mempertahankan kemerdekaan itu. Maka hal itu disadari pula oleh para pendiri bangsa ini, sehingga mereka tuangkan dalam pembukaan UUD 45 bahwa kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bangsa ini merdeka karena pertolongan Allah, karena semangat pejuang umat Islam, karena fatwa jihad para kiai. Salah satu di antaranya fatwa resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang membakar semangat umat Islam untuk berjuang pada pertempuran 10 November di Surabaya yang sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Namun setelah 79 tahun berlalu, apa yang terjadi hari ini? Negeri ini, simbol-simbol Islam itu sudah mulai dikesampingkan. Ajaran-ajaran Islam semakin disudutkan, perlahan mulai dihilangkan. Suara azan sudah mulai minta dipelangkan. Pendidikan agama di sekolah-sekolah sudah mulai berkurang, bahkan dihilangkan. Masjid sudah mulai diatur-atur sholatnya. Majelis taklim mulai berkurang, bahkan tidak ada. Kalimat tauhid dianggap simbol teroris, teriakan takbir dianggap ekstremis, menegakkan ajaran Islam dianggap radikalis. Majelis musik, majelis syaiton, majelis dandut, majelis kafe, majelis minuman-minuman keras menjamur, lebih disenangi oleh orang tua dan bahkan anak-anak. Bahkan jilbab dipaksa untuk dibuka, seakan-akan jilbab tidak indah, sementara aurat mereka nikmati di darat dan di lautan. Na'udzubillah summa nastaghfirullah. Padahal negeri ini dibangun di atas pondasi-pondasi pilar Islam. Pancasila itu semua silanya adalah dalam ajaran Islam. UUD itu mengandung nilai-nilai Islam. Setiap orang Islam pasti Pancasila, tetapi setiap yang mengaku Pancasila belum tentu Islam. Umat Islam pasti cinta tanah airnya, cinta persatuannya. Jangan lupa bahwa raja-raja Islam yang menyatukan negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, karena mereka rela ikhlas melepas kekuasaannya, ikhlas melepas jabatannya, maka negara ini bisa terbentuk menjadi NKRI. Tapi hari ini kita justru dihadapkan pilih Pancasila atau syariat Islam, pilih konstitusi atau Al-Quran, seolah-olah orang yang menegakkan syariat Islam berarti dia tidak Pancasila, tidak cinta NKRI, anti kebinekaan dan sebagainya. Padahal jika Pancasila ditinjau dari sudut pandang agama Islam, maka sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, sejalan dengan ajaran tauhid sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sejalan dengan firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 135. Sila ketiga, persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Hujurat. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat An-Nahl yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada semua. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Falah Labuan Jambu yang kami muliakan, lihatlah betapa Islamnya Pancasila dan umat Islam faham betul bahwa syariat Islam adalah pondasi beragama mayoritas penduduk Indonesia. Tetapi akhir ini muncul lagi gerakan cinta dunia, kelompok pecinta harta, yang mana sehingga muncullah gerakan-gerakan yang anti syariat Islam, ingin menghapus perda-perda Islam. Muncullah orang-orang yang menganggap ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat Al-Quran. Musik lebih mereka dengar daripada Al-Quran. Suara musik yang keras mengalahkan suara azan. Padahal negeri ini merdeka
atas perjuangan banyak orang-orang Islam. Kemerdekaan negeri ini diperjuangkan dengan kalimat Allah. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan takbir, Tengku Umar di Aceh bertakbir, Imam Bonjol di Sumatera Barat bertakbir, Pangeran Diponegoro di Jawa bertakbir, Sultan Hasanuddin dengan julukan Ayam Jago dari timur, dari Makassar, Sulawesi, mereka semua meneriakkan takbir Allahu Akbar untuk membakar semangat para pejuang dalam mengusir para penjajah. Juga bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman yang bergerilya di tengah hutan belantara dalam keadaan sakit dan ditandu, namun sholat jamaahnya tetap tak pernah tinggal, zikirnya tetap berkumandang. Maka doa dan perjuangan mereka inilah yang membuat kita bebas dari penjajahan dan kezaliman orang-orang kafir. Maka sampaikan hal ini kepada anak muda, generasi penerus bangsa ini. Jangan sampai mereka lupa, jangan sampai mereka tidak tahu, jangan sampai game online, narkoba, kasus pelecehan merajalela karena kita sendiri yang salah, tidak menghadirkan suasana majelis ilmu sendiri. Kita merasa pintar sejak lahir dan tidak mau belajar agama, sehingga tidak mau belajar agama, padahal kita tahu bahwa jika kita mencintai Islam, maka Al-Quran dan majelis sholawat lebih kita cintai, pasti kita hidupkan. Bukan malah membenci ajaran Islam, bukan malah memusuhi dai yang menyarankan agar majelis ilmu dihidupkan. Karena dengan cara itu anak kita mengenal Allah, pasangan kita mengenal Allah, bukan malah kita sibuk dengan dunia yang pasti kita akan tinggalkan. Butuh berapa tahun lagi mencari dunia? Kapan waktu umur kita berikan buat Allah? Kapan kita ajak pasangan kita belajar bersama ke masjid? Kita saja para lelaki 4 kali dalam sebulan kadang khilaf, terlupa apa yang disampaikan oleh khotib di atas mimbar. Jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Falah Labuan Jambu 79 tahun yang lalu, di tengah malam Ramadan itu, pada malam kemerdekaan itu, para ulama, para kiai, para masyaikh, pejuang kemerdekaan, mereka bermunajat kepada Allah tanggal 9 Ramadan. Artinya 9 malam sudah berdoa dalam tarawihnya, dalam tahajudnya, dalam munajatnya mereka memohon kekuatan dari Allah. Tapi begitu 79 tahun berlalu, apa yang terjadi hari ini? Malam-malam kemerdekaan hampir rata di semua tempat diisi dengan organ tunggal, minuman khamar, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di tengah malam perayaan kemerdekaan itu akan terdengar suara hiruk pikuk dengan berbagai macam perayaan yang katanya dalam rangka syukuran kemerdekaan, tapi sebenarnya berbaju syukuran, tapi isinya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran musibah datang silih berganti menimpa negeri ini. Musibah bukan hanya berbentuk bencana alam seperti tsunami, kekeringan, banjir. Musibah bukan hanya dalam bentuk penyakit maupun kematian, tapi musibah terbesar bagi negeri ini adalah ketika Allah angkat orang-orang yang zalim sebagai pemimpin, sebagai wakil rakyat, sebagai pejabat di negeri ini. Allah jadikan orang-orang yang berkhianat berkuasa sebagai pelajaran dan peringatan bagi bangsa ini. Karena banyak yang sudah mengkhianati perjuangan orang-orang di masa lalu, perjuangan para pahlawan. Allah sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Walau annal ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan barokah rezeki-rezeki dari langit dan bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak bersyukur kepada kami, maka kami kembalikan nikmat itu dan kami ganti dengan siksaan yang menyakitkan. Negara ini terkenal dengan kekayaan alamnya, untaian zamrud khatulistiwa, tongkat kayu jadi tanaman, kaya akan hutannya, kaya akan lautnya, hasil panen ikan melimpah, bisa bertonton bahkan di pinggir laut ikan melimpah. Di darat kaya hasil tambangnya, di bawah minyak, di atas minyak. Tapi justru di negara kita yang paling mahal harga BBM-nya,
negara kita kaya, tapi sampai hari ini berapa banyak rakyat yang sudah bisa hidup dengan layak, berapa yang sudah makmur kehidupannya, sudahkah terjamin pendidikan anak-anaknya, sudahkah layak pelayanan kesehatannya, sudahkah banyak lapangan pekerjaannya, sudahkah si kaya mengeluarkan zakat per bulan dan per tahunnya. Apakah mereka lupa harta itu titipan? 79 tahun sudah kita merdeka. Sudahkah tercapai cita-cita para pendiri bangsa? Sudahkah tercapai cita-cita para pejuang kemerdekaan? Sudahkah negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana supaya kemerdekaan itu kembali diturunkan Allah untuk desa kita tercinta ini, untuk negara kita yang tercinta ini? Maka kalau engkau punya kekuasaan, jabatan, rubahlah dengan kekuasaanmu, berbuatlah untuk perubahan negeri ini menjadi lebih baik. Tapi kebanyakan kita hanyalah orang biasa, rakyat biasa yang tak punya kuasa untuk merubah negeri ini. Maka yang bisa kita lakukan agar keberkahan itu kembali diturunkan Allah adalah dengan iman dan takwa. Memang kita bukan penguasa yang punya kuasa membuat aturan, tapi paling tidak dalam lingkup keluarga, seorang ayah, kepala rumah tangga adalah seorang pemimpin yang bagi keluarganya punya kuasa terhadap anak, istri, pasangannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka kita mulai perubahan itu dari lingkup yang kecil, yaitu keluarga kita, sebagaimana juga yang diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tanamkan nilai-nilai iman dan takwa dalam keluarga. Masukkan anak-anak ke sekolah agama. Perhatikan bagaimana bacaan Qur'annya, bagaimana solatnya. Apakah dia sudah tahu bacaan solatnya? Apakah dia sudah faham bacaan solatnya? Apakah dia sudah memahami arti bacaan solatnya? Apakah kita sudah memeriksa HP anak-anak kita? Kita larang mereka untuk tidak berbuat mungkar atau berbuat dosa. Ingatkan ketika mereka lupa, jika kita sebagai pemimpin perusahaan, ajak anggota staf kita untuk berbuat baik. Jagalah solat, tegurlah ketika mereka salah, karena keluarga adalah amanah, anak adalah amanah, pemimpin perusahaan di perkantoran adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Pemimpin masjid, pemimpin ormas akan ditanya. Di dunia saja ada laporan pertanggungjawaban per tahun. Maka mulai dari lingkup yang kecil, mulailah dari keluarga. Kumpulan keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik, dan kumpulan dari masyarakat yang baik maka akan menjadi negara yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penuh keberkahan dan rahmat Allah. Hatta iza ja'ahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatan huwa qailuha wa min waraihim barzun ila yaumi yub'atsun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidul wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ghfir dzunubana wa dzunubu walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.